Selamat datang kembali di Kala Misteri bersama gue Mr. Kamis yang akan menemani Anda semua selama beberapa menit ke depan dengan cerita-cerita misteri yang belum tentu pernah kalian dengar. Jadi, jangan nonton video ini sendirian. Hari ini gue mau membawa kalian jalan-jalan kembali ke negeri Sakura. Kalau kalian belum tahu, di negeri ini banyak sekali makhluk-makhluk mistis yang menarik. Sama seperti di sini. Tapi untuk hari ini, gue mau membawakan cerita tentang seorang remaja bernama Kashima Reiko. Kashima Reiko, seorang remaja yang memiliki rambut hitam panjang, sangat pemalu dan mudah takut. Karena hal tersebut membuat teman sekolahnya ingin mengintimidasi Reiko. Setiap hari mereka melakukan berbagai macam hal yang buruk kepada Reiko, seperti mengejek dan merusak mejanya. Dan karena Reiko tidak berani untuk melawan, mereka tetap menindas Reiko. Sampai hari di mana Reiko menjadi legenda di negeri Sakura. Sore hari, di saat jam sekolah sudah selesai, Reiko pun pulang dari sekolahnya. Setelah seharian mendapatkan berbagai penindasan di sekolahnya, Reiko mengira kalau penindasan hari ini sudah selesai. Tapi ternyata tidak. Karena anak-anak yang menindas Reiko mengikutinya sampai di stasiun. Reiko berdiri di atas peron untuk kereta yang akan dinaikinya, dan anak-anak ini berdiri di belakangnya. Dengan rasa senang, anak-anak ini menakuti Reiko dengan meletakkan sebuah jangkrik di atas bahunya. Reiko kaget, takut, dan panik saat melihat jangkrik yang bertengger di bahunya. Dan tidak sengaja, dia jatuh di rel kereta. Tidak ada yang membantunya. Anak-anak yang melakukan hal itu tampak tercengang melihat Reiko terjatuh ke rel kereta. Dan tak lama kemudian, terdengar suara fluid kereta mendekat dan Reiko pun tewas di tempat. Tidak hanya itu, kereta itu memotong badan Reiko menjadi dua, dari pinggang sampai kepala, dan kedua kakinya terlempar entah kemana. Dengan hal tersebut, Reiko merasa marah, dendam kepada anak-anak yang menindasnya. Dan rasa amarah ini membuat dia menjadi sebuah onryo. Untuk kalian yang belum tahu, onryo dalam bahasa Jepang berarti arwah pendendam. Reiko pun mulai menghantui orang-orang di malam hari untuk bertanya di mana potongan kakinya yang terpisah. Dengan merangkak di tanah dan menimbulkan suara seperti tek, tek. Dan dari situlah orang-orang memanggilnya Teke Teke. Teke Teke mulai memakan korban. Yang gue tahu, Teke Teke menyerang seorang siswa. Singkat cerita, seorang siswa yang pulang malam setelah dari tempat les melintasi sebuah gedung tua. Dan ia melihat dengan kedua bola matanya Reiko sedang duduk di sebuah jendela. Reiko bertanya, "Di mana kakiku?" Lalu siswa ini menjawab kalau dia tidak tahu. Ini adalah jawaban yang salah. Karena siswa ini salah menjawab, Reiko pun meloncat dari gedung dan sabit tajam yang ada di tangannya. Dia menebas kedua kaki dari siswa ini.
Tidak ada yang tahu kenapa teke-teke memiliki sebuah sabit di tangannya. Banyak yang berspekulasi kalau sabit ini dia buat menggunakan besi rel kereta tempat dia meninggal. Apapun alasannya, sabit tajam yang dipegang membuat teke-teke lebih menyeramkan kalau kalian melihatnya. Banyak juga yang mengatakan kalau ada masinis yang sedang bertugas melihat sosok teke-teke merangkak di pinggiran rel. Dan ada juga yang mendengar suara teke-teke mendekat di saat dia sedang menunggu kereta. Coba kalian bayangkan, kalau kalian sempat pergi ke Jepang dan berada di sebuah stasiun kereta pada malam hari dan ditemui oleh teke-teke, apa yang kalian akan lakukan? Apakah kalian akan lari? Dari cerita yang beredar di masyarakat Jepang, teke-teke bisa merangkak dengan sangat cepat. Bahkan, dia mengejar orang yang menggunakan mobil sekalipun. Jika kalian menjawab tidak tahu, maka kalian harus siap kehilangan kedua kaki kalian. Karena teke-teke akan menebasnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan kalau teke-teke menanyakan keberadaan kakinya? Jawablah di jalur Meishin, yaitu tempat Reiko tertabrak kereta. Maka, teke-teke akan melepaskan kalian dengan selamat. Dan inilah akhir dari kisah Kashima Reiko, seorang gadis yang ditindas teman-teman sekolahnya, yang berakhir dia menjadi seorang arwah dengan penuh dendam untuk mencari kakinya yang hilang setelah dia tertabrak kereta. Jadi, berhati-hatilah jika kalian berada di stasiun pada malam hari. Seperti biasa, like dan share video ini, subscribe channel kita, dan follow akun sosmed kita. Jangan lupa untuk cek Moti Official di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee untuk mendapatkan baju-baju seperti ini. Gue Mr. Kamis pamit undur diri. Sampai jumpa di Kamis selanjutnya.